Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara dan berpikir pada manusia. Teman-teman, siklus hidup hewan bisa berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metamorfosis berarti perubahan bentuk. Metamorfosis terbagi menjadi dua bagian, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dikatakan apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya ada di hewan kupu-kupu. Dari gambar pertama, kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kedua, telur kupu-kupunya. Yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Keempat, larva yang berubah menjadi pupa atau kepompong. Yang kelima, kepompong menetas menjadi kupu-kupu. Contoh selanjutnya ada pada nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang, lalu telur menetas menjadi larva. Larvanya berkembang menjadi pupa. Setelah beberapa lama, pupa pecah dan nyamuk akan keluar dari dalam pupa. Contoh selanjutnya dari hewan yang ada di sekitar kita yaitu lalat. Dari telur berubah menjadi larva, lalu menjadi pupa, lalu menjadi lalat dewasa. Perubahan bentuk di setiap pertumbuhan dan perkembangannya ya. Lalu ada contoh dari katak, dari telur menjadi kecebong tanpa kaki, lalu kecebong dengan kaki, lalu menjadi katak muda, yang terakhir menjadi katak dewasa. Jadi metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk dari telur sampai dewasa itu selalu berubah bentuk. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna dikatakan tidak sempurna apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dari pertama telur sampai bentuk dewasanya bentuknya sama. Contohnya pada belalang. Jadi dari belalang dewasa yang siap bertelur, lalu telur itu menetas. Nah, pada saat telur menetas, bentuk belalang kecilnya sama dengan bentuk induk belalangnya. Lalu contoh pada kucing, perhatikan gambarnya, dan pada gambar ayam. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidupnya. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi tambah besar. Contoh hewan lain untuk metamorfosis tidak sempurna ada pada kecoa, lalu jangkrik, lalu capung. Jadi kita bisa membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya teman-teman. Ini contohnya saya ambil metamorfosis sempurna pada kupu-kupu
dan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Pada kupu-kupu, dari telur kupu-kupu menetas menjadi larva, sedangkan di belalang, telur belalang menetas berubah menjadi nimfa. Pada kupu-kupu, bentuk larva berubah menjadi pupa. Pupa berbeda bentuk dengan induk kupu-kupu. Sedangkan pada belalang, bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang, cuma bentuknya lebih kecil. Jadi, kupu-kupu mengalami perubahan di tiap tahapan siklus hidupnya, teman-teman. Sedangkan belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Alhamdulillah, kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.